Hari ini adalah tentang anak-anak yang dahulu datang dengan langkah kecil dan wajah yang sangat ceria, lalu tumbuh dengan mimpi yang semakin besar. Hari ini adalah tentang guru yang diam-diam menyelipkan doa dan harapan terbaik dalam setiap pelajar. Tentang orang tua yang menyimpan lelah dan senyum tulus agar anaknya dapat berjalan lebih jauh ke depan. Dan tentang sebuah perjalanan penuh makna yang kini sampai pada satu pemberhentian, satu fase yang terbalut kenangan. Sebelum melanjutkan ke tujuan berikutnya, dengan penuh rasa syukur kami ucapkan selamat datang dalam rangkaian acara pelepasan murid kelas 9 SMPK Mater Dei Probolinggo tahun ajaran 2025-2026 dengan tema Tatap Masa Depan Melukis Kenangan Indah. Inilah persembahan untuk putra putri kita tercinta yang selama 3 tahun telah mengukir asa, canda, dan tawa bersama. Sebelum itu, hadirin dimohon untuk berdiri karena sebentar lagi kita akan menyaksikan pertarakan dari Suster Bapak Ibu Dewan Guru SMPK Mater Dei Probolinggo. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars SMPK.
Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin, para tamu undangan, Bapak, Ibu, Wali Murid, dan anak-anakku yang terkasih, siswa-siswi kelas 9 SMP Katolik Mater Dei Probolinggo yang berbahagia. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Ibu sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada sore hari. Yang terhormat Kepala SMP Katolik Mater Dei Probolinggo, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Guru beserta staf karyawan SMP Katolik Mater Dei, yang kami hormati pula Bapak Ibu Wali Murid kelas 9 serta seluruh siswa-siswi kelas 9 SMP Mater Dei Probolinggo yang kami banggakan. Mari kita menyanyikan sejenak dan menyatukan hati kita, dan doa pembuka pada sore hari ini akan dipimpin oleh Bapak Alex. Kepada Bapak Alex, waktu dan tempat kami serahkan. Suster, Bapak Ibu, dan anak-anak sekalian, untuk mengawali rangkaian kegiatan kita pada sore hari ini, mari kita awali dengan doa. Doa saya pimpin secara Katolik, dan untuk yang beragama non-Katolik, silakan disesuaikan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami datang ke hadiratmu dengan penuh syukur dan sukacita. Pada hari yang istimewa ini, kami berkumpul dalam acara pelepasan murid-murid kelas 9 SMPK Mater Dei. Dengan rendah hati kami mengucapkan terima kasih atas penyertaan, perlindungan, dan kasih-Mu yang senantiasa menyertai perjalanan mereka selama menempuh pendidikan di sekolah ini. Ya Bapa yang penuh kasih, Engkau telah membimbing mereka melalui berbagai pengalaman, tantangan, kegembiraan, dan perjuangan, hingga akhirnya mereka dapat menyelesaikan masa belajar di SMPK Mater Dei. Kami percaya bahwa semua ini terjadi karena berkat dan rahmat-Mu yang melimpah. Melalui perantaraan Bunda Maria, Bunda Gereja, dan Bunda kami mohon agar Engkau senantiasa menjaga, melindungi, dan membimbing langkah para murid yang akan melanjutkan perjalanan pendidikan mereka ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga mereka menjadi pribadi yang beriman, berkarakter, berilmu, serta mampu menjadi terang dan garam di tengah keluarga, gereja, dan masyarakat. Kami juga berdoa bagi para orang tua, suster, Bapak Ibu guru, dan seluruh karyawan SMPK Mater Dei yang telah dengan setia mendampingi, mendidik, dan membentuk para murid. Limpahkanlah kesehatan, sukacita, dan berkat-Mu atas mereka. Ya Tuhan, berkatilah seluruh rangkaian acara pelepasan ini agar berjalan dengan lancar, tertib, dan penuh kegembiraan. Semoga melalui acara ini nama-Mu semakin dimuliakan dan iman kami semakin diteguhkan. Semua doa dan harapan ini Tuhan kami haturkan kepada-Mu demi Kristus Tuhan dan pengacara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada Bapak Alex yang telah mengatakan doa dan permohonan kita ke hadapan Tuhan. Semoga doa yang dipanjatkan senantiasa menaungi kita sepanjang acara ini. Sebagai sebuah penghormatan dan selamat datang bagi seluruh tamu undangan, marilah kita arahkan pandangan kita ke atas panggung untuk menyaksikan pesona keluhuran budaya Nusantara dalam penampilan tari tradisional yang dibawakan oleh siswi-siswi berbakat SMP Katolik Mater Dei Probolinggo. Mari kita berikan tepuk tangan yang paling meriah.
sebuah karya seni yang sangat memesona dan penuh dengan filosofi mendalam. Terima kasih kepada tim tari tradisional kelas 9 SMP Katolik Mater Dei. Baik, untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SMP Katolik Mater Dei kepada Suster Margaret Widya Stuti SPM, kami persilakan. Yang terkasih Bapak Ibu guru karyawan serta yang berbahagia murid-murid kelas 9. Selamat sore, salam sehat, selamat jumpa dalam acara pelepasan murid kelas 9 dengan tema tatap masa depan melukis kenangan indah. Puji Tuhan, meskipun hujan deras, kita sudah berkumpul di sini dan dalam kondisi sehat. Bapak Ibu, kabar baik bahwa rapat pleno Dewan Guru pada hari Sabtu 30 Mei 2026 pukul 8 sampai 10 memutuskan bahwa semua murid kelas 9 SMK Mater Dei berjumlah 113 anak telah memenuhi syarat kelulusan baik secara akademik maupun non-akademik. Kami telah menyampaikan beberapa tersebut pada hari Senin 2 Juni 2026 melalui pengumuman kelulusan secara online. Putra putri Bapak dan Ibu lulus 100%. Terima kasih untuk kemurahan hati Bapak Ibu semuanya. Salam sehat, hidup Mater Dei tetap di Remaja. Sekali lagi, Ibu atas kemudian. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala SMK Mater Dei Probolinggo atas pesan dan motivasi yang begitu membakar semangat. Hadirin yang berbahagia, 3 tahun yang lalu kita datang ke tempat ini untuk menanam benih harapan. Dan tanpa kita sadari, waktu telah menurunkan tugas kita. Dengan sengaja, lembar demi lembar cerita putih biru kini telah selesai kita tulis bersama. Kini tibalah kita pada puncak dari seluruh perjuangan. Tetesan keringat dan doa-doa yang selama ini kita panjatkan. Momen yang menjadi saksi bahwa kita siap untuk melangkah ke gerbang yang lebih tinggi. Kepada seluruh hadirin, mohon untuk menjaga kenikmatan sesi ini. Kami akan membacakan nama-nama dari masing-masing siswa. Bagi siswa yang dipanggil, dimohon untuk berdiri, melangkah dengan tegak ke panggung utama untuk menerima pengumuman. Untuk itu dengan rasa hormat kepada Kepala SMK Mater Dei Probolinggo didampingi oleh jajaran wali kelas 9 untuk dapat mengambil tempat di panggung utama guna mengukuhkan para putra putri terbaik kita. Seorang remaja putra perjuangan dan bercita-cita menjadi tentara, Arina Dwi Saputra. Seorang remaja putra yang senang bermain basket, bercita masuk Agustinus Sasayeko.
dan bercita-cita menjadi pemain futsal Alex Sugiharto. Seorang remaja putra yang baik hati, rajin beribadah, dan pemain kita yang bercita-cita menjadi CEO, Alvino Putra Pratama Dotira Arja. Seorang remaja putri yang pandai ngedance dan ingin menjadi pengusaha, Kalista Angelita Lee. Seorang remaja putra yang lincah, suka main game, dan bercita-cita menjadi pengusaha, Rizka Rito Hacker. Seorang remaja putra yang kreatif, suka main game, dan bercita-cita menjadi CEO, Christopher Raharjo. Seorang remaja yang banyak teman dan suka main futsal, serta ingin menjadi pemain futsal, Daryl Denatanai. Seorang remaja putri yang ramah, pandai beradaptasi dengan situasi baru, suka menyanyi dan bermain musik, bercita-cita menjadi musik, Delphi Brioni Natali. Seorang remaja putri yang lincah, suka basket dan bola, serta ingin menjadi coach, Desi Natali Nani. Seorang remaja putra yang ramah, suka bersepeda, dan bercita-cita sebagai pebisnis, Doni dan Sugiarto. Seorang remaja putri yang manis, suka mendengarkan musik dan bercita-cita menjadi suster atau biarawati, Francina Febiola Yesna. Seorang remaja putra yang senang futsal dan main game, serta bercita-cita menjadi role, Franciscus Brian Ambrosius Guarley. Seorang remaja putri yang suka PBB, bercita-cita menjadi petinju, Graciela Aurelia Belvani. Seorang remaja putri yang senang menggambar dan bercita-cita menjadi dokter, Gracia Jasmine Devana Effendi. Seorang remaja putra yang gemar memasak dan bercita-cita menjadi kok, Jefferson Immanuel Limba. Seorang remaja putri yang suka memasak dan bercita-cita menjadi pengusaha, Jessica Gracia Sujen. Seorang remaja yang suka bersama dan cita-cita menjadi dokter, Jonathan Edward Hartanto. Seorang remaja putra yang suka bersama dan bercita-cita menjadi dokter, Kenzo Sampurna. Seorang remaja putra yang suka sastra dan bercita-cita menjadi psikolog, Corvinus Paulus Raharjo. Seorang remaja putra yang suka mengoleksi hewan dan bercita-cita menjadi dokter hewan, Lauren Octavia. Seorang remaja yang suka bersepeda dan bercita-cita menjadi dokter, Marco Widianto. Seorang remaja putri yang suka dance dan bercita-cita menjadi pengusaha, Monica Evelyn Sunyono. Seorang remaja putri yang suka pencak silat dan basket
bercita-cita masuk PDN, Susana Yesna. Seorang pemain putri yang suka mendengarkan lagu dan bercita-cita menjadi pengusaha, Valencia Ejina Natal. Seorang remaja putri yang baik hati yang suka menari dan bercita-cita menjadi pemimpin terbaik, Adrian Wahyuni Dewi. Seorang remaja putra suka berolahraga dan bercita-cita menjadi pengusaha, Ala Dharma Saputra. Seorang remaja putra yang suka basket bercita-cita membuka toko bengkel, Andrew Saber Sugiarto. Seorang remaja putri yang suka voli bercita-cita menjadi pengusaha, Atta Anelika Aleta Laila Sabrina. Seorang remaja putri yang suka voli bercita-cita menjadi dokter, atau Clara Nirun. Seorang remaja putri yang suka menggambar dan bercita-cita menjadi orang kaya, Audrey Felicia Sugondo. Seorang remaja putri yang suka memasak dan bercita-cita menjadi dokter, Camelia Sahyani Nanti. Seorang remaja putra yang suka berolahraga bercita-cita menjadi orang sukses, Christopher Mikael William. Seorang remaja putri yang suka menabung dan bercita-cita menjadi dokter gigi, Deborah. Seorang remaja putri penyiar dan suka voli bercita-cita menjadi guru, Dorothy Deja. Seorang remaja putri yang suka memasak dan bercita-cita menjadi pengusaha, Elvira Aura Lia. Seorang remaja putra yang suka voli dan bercita-cita menjadi dokter, Vino Alfredo Vidalta. Seorang remaja putra yang suka menyanyi dan bercita-cita menjadi dokter, Johannes Bagus Wicaksono. Seorang remaja putra yang suka melukis dan bercita-cita menjadi orang sukses, Jonathan Angelo. Seorang remaja putra yang suka menyanyi dan bercita-cita menjadi penyanyi, Jonathan Wibowo. Seorang remaja putra yang suka basket dan bercita-cita menjadi pengusaha, David Saya Hernando. Seorang remaja putra yang suka basket dan bercita-cita menjadi coach, Luke Silva.
sukacita menjadi doa. Angeling sukacita Yewen, seorang remaja putra yang suka otomotif, bercita-cita menjadi doa. Alif Kenzi Godat Wirawan, seorang remaja putri yang suka memasak dan bercita-cita menjadi dokter. Aurelia Aisyah Putri, seorang remaja putra yang suka membaca buku dan bercita-cita menjadi dokter. Axel Yanes Efraim, seorang remaja putri yang suka membaca buku dan bercita-cita menjadi jaksa. Talike Hermawan, seorang remaja putri yang suka membaca buku dan bercita-cita menjadi jaksa. Jessie Avizen, seorang remaja putra yang ganteng, suka voli dan ingin menjadi atlet. Daviko Alve Ertanza, seorang remaja putra yang suka bersepeda dan bercita-cita menjadi polisi. Friendly Hali, seorang remaja putri yang suka bermain musik dan bercita-cita menjadi musisi. Gabriela Rosmani Kaneka Putra, seorang remaja putri yang suka belajar sejarah dan bercita-cita menjadi arsitek. Jason Natana, seorang remaja putra yang suka berolahraga dan bercita-cita menjadi CEO. Jerome Alvaro Ganes Genta Buan, seorang remaja putra yang suka memasak dan bercita-cita menjadi chef. Joel Adera, seorang remaja putri yang suka kreatif dan bercita-cita menjadi pengusaha. Kiana Chandani Ledisi, seorang remaja putri yang suka traveling dan bercita-cita menjadi PNS. Michelle Kristabella Wijanarko, seorang remaja putri yang suka membaca buku dan bercita-cita menjadi ilmuwan. Nadia Grace Prabowo, seorang remaja putri yang suka memasak dan bercita-cita menjadi pengusaha. Naisha Andi, seorang remaja putra yang suka bersepeda, bercita-cita menjadi CEO. Renat Danadiaksa Putra Wisiko, seorang remaja putri yang punya hobi berlari dan bercita-cita menjadi dokter. Sofia Aibesa, seorang remaja putri yang suka touring dan bercita-cita menjadi dokter. Siva Bintang Lestari, seorang remaja putra yang suka otomotif dan bercita-cita menjadi montir. Valentino Christian,
Michael dan bercita-cita menjadi pilot. Jensen, seorang tenaga pendidikan basket dan bercita-cita membahagiakan orang tua. Jefferson Pen, seorang remaja putri yang suka coding dan seorang remaja putri yang suka dance dan bercita-cita menjadi chef. Devin Elaquela Prasunanto, seorang remaja putra yang suka coding dan bercita-cita menjadi developer. Siti Nugroho, seorang remaja putri yang suka menari dan bercita-cita menjadi suster. Maria Syuki, seorang remaja putri yang suka memasak dan bercita-cita menjadi bidan. Mawaka Terpisa, seorang remaja putra yang suka bermain sambung dan bercita-cita menjadi pengusaha. Billy Tordus, Tio Henry Diskoha, dan seorang remaja putri yang suka memasak dan bercita-cita menjadi dokter hewan. Sandra Eka Rizky Nabila. Acara akan kita lanjutkan dengan prosesi serah terima siswa dari pihak sekolah kepada orang tua yang selama ini akan diwakili melalui sambutan dan perwakilan wali murid kelas 9 kepada perwakilan wali murid yang bertugas tempat kami persilakan. Yang terhormat Bapak, Ibu, orang tua wali murid, 3 atau 2 tahun kita telah berkolaborasi bekerja sama, saling membantu dan saling melengkapi, menciptakan kondisi yang memungkinkan kita belajar dengan lancar, aman, dan nyaman. Tentunya juga sudah menunjukkan banyak perjuangan dalam hidup mereka, baik dalam pengetahuan, kemampuan berpikir, berperilaku, kebiasaan, maupun keterampilan. Kini sudah waktunya mereka melanjutkan ke jenjang sekolah lanjutan ke atas. Kami sudah tidak memiliki kewenangan lagi, jadi kami serahkan mereka kembali kepada Bapak, Ibu, dan Saudara untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Semoga mereka mendapatkan satuan pendidikan yang tepat, yang mendukung perjalanan mereka meraih cita-cita. Terima kasih yang mendalam dan mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Untuk anak-anak, selamat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selamat berjuang, semoga mendapat tempat yang tepat yang memungkinkan untuk melukis masa depan yang indah. Masa depan yang indah itu nyata dan ada di hadapan kalian.
Selamat Ketua Anggota Kristi Kalimantan. Bagaimana simbolis sudah dilaksanakan oleh Suster sebagai simbol bahwa putra putri sudah dikembalikan ke orang tua. Sesi foto masih dilaksanakan dan akan dilanjutkan dengan kata dari wali murid. Mari beri aplaus bersama-sama dengan kemuliaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Yang saya hormati Suster Kepala SMPK Materdi, yang saya hormati Bapak Ibu Wali Kelas, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPK Materdi, yang saya hormati orang tua wali murid, yang saya hormati juga ada di sini rekan kami Pak Robik yang selama ini menemani saya kalau saya jemput ini. Bapak Ibu sekalian, terima kasih Suster atas undangannya juga, atas bimbingannya kepada putri kami Michelle, yang mana kakak-kakaknya semua sekolah di sini, Suster Kepala. Yang nomor 1 Natasha, yang nomor 2 Kevin, nomor 3 Michelle. Ini nambah lagi 2 Suster, karena mamanya Natasha mendahului kami semuanya. Bapak Ibu sekalian, selama ini kami mengucapkan syukur terima kasih mewakili Bapak Ibu sekalian, mewakili wali murid yang ada di sini, yang mana kami sudah menitipkan putra putri kami yang ada di sini, yang mana pelajaran dan disiplinnya. Kebetulan saya sendiri juga lulusan SMPK, SMAK untuk Suropati Sidoarjo. Tepuk tangan untuk SMPK. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian, para wali murid, kemudian wali kelas. Saya mengucapkan terima kasih, saya sudah dibimbing. Mudah-mudahan menjadi tugas harapan bangsa dan negara. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Betul. Terima kasih. Terima kasih kepada perwakilan wali murid. Semuanya ingin berbicara dengan dia tidak. Bapak Ibu dan Majelis Kehormatan Keluarga, upacara sakti merupakan pelaksanaan dengan penuh semangat dan bangsa. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Delsi dan Christopher E. Selamat malam, Bapak Ibu Guru, wali murid serta teman-teman yang berbahagia. Kali ini saya bersorry dan saya akan maju rangkai dasar pada malam ini. Semua hal adalah seremoni. Ini saatnya yang sedang berkali dari kelas ini. Ya, tapi sebelumnya aku mau jawab ya.
Jalan-jalan membeli makanan. Cakep. Hingga sebentar membeli sandal. Cakep. Pakaian acara kabinet sekarang punya penampilan di Indonesia. Wah, sekali Bapak ini. Kalau tadi sudah diawali opening itu sudah ada tadi tradisional. Selanjutnya ada apa? Kita ada dua penampilan yang gak kalah keren dari opening tadi. Kalau tadi tradisional itu dong, ada tadi. Tanpa berlama-lama lagi, mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Seni Event. Mari guys, bisa. Gimana nih, aku tadi suka banget. Apalagi sekarang lagi berisik banget. Aku tuh emang gak bisa fokus. Udah lah, Cak, gak usah dipikirin. Bentar lagi kita kan juga udah lulus sih. Oh iya ya, kita harus lulus. Gimana kalau kita buat makanan yang lebih banyak? Oh iya, yaudah, ya.
dipersilakan. Baik, terima kasih Desi dan Christopher. Tiba saatnya saya diberi mandat untuk mengumumkan ada 2 penghargaan di sana. Yang pertama adalah peringkat 3 besar rata-rata TKA tahun 2026. Tahun ini adalah tahun pertama dilaksanakan TKA untuk tingkat SD, SMP, dan SMA. Untuk itu, nanti nama yang kami panggil silakan hadir di panggung bersama orang tua yang datang untuk menerima penghargaan. Mulai dari juara 3 atau peringkat 3 rata-rata TKA atas nama Christopher Raharjo dengan rata-rata 85,00. Peringkat kedua Axel Yasmin PKU dengan rata-rata 86,67. Aduh, silakan makan dulu-dulunya. Dalam peringkat pertama, nilai rata-rata tertinggi diraih oleh Yohanes Samuel Santoso dengan nilai rata-rata 90,00. Kepada yang terhormat Suster Nabi, dimohon untuk menyerahkan hadiah. Dan untuk tahun ini biasanya tidak dilakukan di tahun-tahun sebelumnya. Suster memberikan penghargaan khusus juara 1 mendapatkan trofi sertifikat dan uang pembinaan Rp200.000. Juara 2 mendapatkan trofi piagam dan uang pembinaan Rp150.000. Dan juara 3 mendapatkan sertifikat, trofi dan uang pembinaan Rp100.000. Mohon berkenan sudah untuk kembali mengambil foto dokumentasi. Foto bersama dulu. Sekali lagi tepuk tangan untuk 3 peringkat teratas rata-rata tahun 2026. Dari kemudian anak dan orang tua masih ada 1 peringkat 6 besar nilai rata-rata ijazah.
Mulai dari nomor. Oke, saya mulai dari yang keenam. Peringkat keenam akan mendapatkan sertifikat, trofi, dan uang pembinaan sebesar Rp250.000 dengan rata-rata 93,71 diraih oleh Ananda Nadia Prabowo. Peringkat pertama untuk nilai rata-rata ijazah tertinggi SMPK Maternet Probolinggo akan mendapatkan sertifikat, trofi, dan uang pembinaan sebesar Rp750.000 diraih oleh Christopher I dengan nilai 95,68. Kami persilakan orang tua dari Christopher. Kepada yang terhormat Suster Malvin, kami persilakan untuk hadir di panggung. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk nilai rata-rata ijazah itu diambil dari 60% rata-rata rapot semester 1 sampai dengan semester 6 ditambah 40% dari nilai ujian sekolah. Silakan Suster berkenan untuk dibantu. Dan kita